Hai guys, balik lagi di channel Kevin Gaming. Dari video ini gue akan mereview dan mengetes performa sebuah SSD NVMe dari Cube Gaming. Oke, jadi sebenarnya untuk SSD NVMe ini sudah gue beli cukup lama ya guys, sekitar tanggal 12 Februari guys, dan sampainya tuh sekitar 1 hari atau 2 hari doang ya guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat ini pada logonya ini gue beli dari Enter Computer ya guys, karena waktu itu sedang ada promo yang cukup besar guys, menurut gue sekitar 15 atau 20% gitu guys, gue agak lupa. Dan untuk harganya itu dari 435 jadi 360.000 ya guys untuk ukuran yang 512 GB ini. Menurut gue itu merupakan kesempatan yang sangat langka ya guys. Akhirnya gue bisa saja guys untuk SSD NVMe-nya ini, dan bisa dibilang itu gue agak nekat ya guys waktu itu, karena untuk SSD NVMe ini sendiri itu sebenarnya untuk ratingnya itu belum terlalu banyak ya guys pada saat waktu gue beli itu, dan untuk reviewnya tuh juga masih 1-2 ya guys di YouTube. Tapi karena untuk SSD SATA gue ini sudah hampir penuh dan sudah agak lemot, maka dari itu gue beli SSD NVMe ini ya guys, karena kapan lagi kita bisa mendapatkan untuk SSD NVMe ukuran setengah tera dengan harga yang 300 ribuan ya guys. Oke guys, karena masih ada satu lapisan lagi ini, gue lanjut unboxingnya dulu ya guys, dan akan gue fast forward saja supaya tidak terlalu lama. Oke, jadi untuk proses unboxingnya sudah selesai ya guys, dan ini untuk lapisan bubble wrapnya tadi ini tebal banget ya guys, dan menurutku ini sangat bagus ya guys untuk pengemasannya. Jadi untuk SSD-nya itu sudah pasti aman ya guys dalam pengiriman. Kemudian untuk kardusnya ini atau isinya ini tidak ada keterangan lebih lanjutnya ya guys, atau spesifikasinya guys. Dan untuk spesifikasinya nanti gue akan cek saja langsung di Crystal Disk Info ya guys, dan Crystal Disk Mark. Dan untuk kemasannya ini sudah terbuka ya guys untuk segelnya, karena mungkin untuk memberikan tanggal pembeliannya ya guys supaya bisa digaransikan. Dan BTW untuk NVMe dari Gaming ini memiliki garansi 3 tahun ya guys, jadi selama 3 tahun itu kalian bisa garansikan jika ada masalah guys. Dan di dalamnya ini cuma ada NVMe nya atau SSD NVMe nya beserta dengan satu buah skrup untuk pemasangan di motherboard kalian ya guys, atau di laptop kalian. Oke, langsung aja kita pasang di PC gue ya guys. Oke, jadi untuk SSD NVMe nya ini sudah terpasang dengan baik di PC gue ya guys, dan untuk cara pemasangannya sendiri itu sangat mudah ya guys. Kalian tinggal sesuaikan saja untuk tonjolan yang ada di motherboard dengan lubang yang ada di NVMe-nya. Kemudian kalian masukkan hingga untuk emas-emasnya sudah tidak terlihat lagi ya guys. Pastikan jangan terbalik ya guys, karena jika terbalik itu untuk NVMe-nya nanti tidak akan bisa terpakai ya guys, dan juga tidak akan bisa dimasukkan guys. Kemudian setelah kalian masukkan itu, kalian bisa baut menggunakan skrup yang sudah diberikan tadi ya guys, yang ada di kemasannya itu. Pastikan itu sudah kencang ya guys sebelum kalian nyalakan, supaya untuk NVMe-nya tidak naik-naik ya guys, atau ngangkat-ngangkat gitu ya guys. Dan oke, langsung saja kita coba untuk tes kecepatan bootingnya ya guys menggunakan SSD NVMe ini. Kemudian untuk spesifikasinya di Crystal Disk Info menggunakan laptop Acer gue atau laptop yang menggunakan Intel Celeron ini, terdetek untuk SSD ini support untuk PCIe Gen 3 x 4 ya guys. Kemudian untuk standarnya ini menggunakan NVMe Express 1.4, dan untuk total host rate-nya ini gue sudah menjalankan SSD ini sekitar 1,3 tera ya guys, karena gue kemarin copy Windows terus ya guys, dan ending-endingnya sih gue install ulang ya guys untuk Windows gue, karena gue gagal untuk memindahkan Windows dari SATA ke NVMe gue ya guys. Kemudian untuk health statusnya ini masih ada di 100%, dan temperaturnya ini bisa dibilang biasa saja ya guys, karena untuk standarnya SSD NVMe ini ada di angka 30 sampai 40 derajatan ya guys. Yang pasti itu di bawah 50 derajat guys. Untuk suhu 43 derajat ini bisa gue bilang ini normal ya guys, karena untuk SSD NVMe bawaan laptop Acer gue ini sedikit lebih panas daripada ini ya guys. Dan untuk suhunya ini bisa kurang dari 43 derajat ya guys jika kalian menggunakan PC. Dan kemarin sih gue tes di PC gue itu untuk suhunya paling ada di 41 derajat ya guys, mentok guys. Dan untuk minimalnya mungkin ada di 38 derajatan guys, dengan catatan untuk PC gue itu menggunakan PCIe Gen 2 x 4 ya guys. Kemudian untuk speednya di Crystal Disk Mark itu gue mendapatkan angka segini ya guys, 2,8 GB per second untuk rate nya, dan untuk write nya gue mendapatkan di 1,9
GB per second ya guys. Dan sepertinya ini terlimit dengan mobo dari Intel Celeron atau laptop Acer gue ini guys. Karena jika gue lihat-lihat lagi di review-review orang-orang itu yang menggunakan Ryzen 5 atau menggunakan prosesor dan mobo baru itu untuk speed NVMe ini bisa tembus di 3,4 GB per second ya guys. Dan untuk write-nya itu tidak beda jauh dengan yang laptop gue ini guys, ada di 1,9 GB per second. Dan yang satu ini juga 3,5 GB per second ya guys. Sedangkan jika kalian menjalankan untuk NVMe ini di PCIe Gen 2 atau yang seperti ada di mobo PC gue itu, untuk speednya kurang lebih seperti ini ya guys. Dan barusan gue cek lagi ini untuk speednya juga tidak jauh beda sih guys, masih ada di 1,5 GB per second dan 1,4 GB per second ya guys. Dan dengan PCIe Gen 2 ini untuk PC gue tadi bisa nyala dengan waktu 10 detik ya guys. Apalagi jika kalian menggunakan PCIe Gen 3 harusnya bisa lebih cepat dari ini guys, karena kemarin gue sudah tes di laptop Acer gue itu bisa nyala di bawah 10 second ya guys, atau di bawah 10 detik. Dan untuk pengetesan performa lebih lanjutnya ini gue akan coba copy dan paste data ya guys di NVMe ini. Oke, jadi untuk pengetesannya ini gue akan memindahkan sebuah folder yang namanya PS saja ini dari dokumen ke desktop ya guys. Dan langsung saja kita lakukan guys untuk pengetesannya guys. Kalau tadi sih gue coba ini untuk waktunya tadi itu tidak terlihat ya guys, karena sangat cepat guys. Dan oke, langsung saja kita coba paste saja di sini ya guys. Seperti yang bisa kalian lihat ini untuk loadingnya itu tidak ada ya guys. Padahal jika kalian memindahkan sebuah folder di hard disk atau di SSD SATA biasa itu pasti akan muncul yang seperti kecepatan disk write-nya itu ya guys, atau yang ada grafik naik turunnya ini guys. Dan untuk NVMe ini tidak ada untuk loadingnya itu ya guys. Bisa dibilang ini untuk NVMe ini cepat sekali ya guys untuk memindahkan data, dan mungkin akan lebih terlihat jika kalian memindahkan file yang berukuran besar ya guys. Oke guys, kurang lebih seperti ini untuk review dan pengetesan gue terhadap SSD NVMe dari Cube Gaming berukuran 512GB ini. Bagi kalian yang suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe, dan komen bagi kalian yang masih ada pertanyaan atau hal yang ingin kalian tanyakan tentang SSD NVMe ini ya guys. Oke guys, thanks for watching and see you on the next video. Bye.